Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Julianti dengan NIM akhir 165. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari komputer network. Ya, yang pertama yaitu setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada UTS. Bisa dilihat perhitungan IP address saya seperti ini dengan jumlah 8 PC lab, akan tapi di sini hanya menggunakan cukup satu PC klien. Juga saya menggunakan PC kliennya Lubuntu. Lalu kedua yaitu setup NAT pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu setup hotspot pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps up and down. Oke, langsung saja. Bisa sebelum masuk ke konfigurasi sistem di Winbox, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur topologi fisik dan bagaimana antara perangkat ini saling terhubung di dalam simulator GNS 3 sesuai dengan standar jaringan. Bisa dilihat dari layar, di sini saya memiliki router utama bernama Mikrotik NAT. Router ini menggunakan dua buah interface Ethernet utama. Dia mempunyai 3 adapter, tapi yang digunakan hanya 2, yaitu yang interface pertama. Bisa dilihat di VM ini. Interface pertama yaitu terhubung ke Cloud NAT milik Oracle ini. Fungsinya itu sebagai jalur pintu masuk internet menuju ke dalam router kita. Melalui jalur inilah router Mikrotik mendapatkan suplai koneksi internet dari luar. Lalu di interface kedua, yaitu yang saya beri nama Ethernet LAN, jadi interface yang kedua itu, Ethernet yang kedua itu yang terhubung ke switch 1 melalui kabel lokal. Kabel hijau ini menandakan bahwa koneksi fisik antar perangkat itu sudah aktif. Jadi dari switch 1 ini, jaringan didistribusikan lagi ke bawah menuju satu-satunya komputer klien, yaitu Lubuntu 1. Hubungan antara Ethernet LAN, Mikrotik, ke switch, lalu ke Lubuntu, menjadikan satu kesatuan jaringan area lokal atau LAN, private. Karena kabel-kabel virtual sudah dipasang dengan benar, maka interface-nya masing-masing dan lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Maka jalur komunikasi data secara fisik antara internet, Mikrotik, dan klien Lubuntu sudah terhubung penuh. Lalu kita akan lanjut ke Winbox. Di sini bisa dilihat di bagian IP address. Di menu ini saya menggunakan IP address 192.168.5.1/8. Fungsinya itu sebagai gateway utama agar klien dari Lubuntu ini terhubung secara satu segmen dengan router pada network kepala 5. Lalu, IP pool. Nah, di sini saya aktifkan pada interface. Nah, jadi layanan DHCP server tetap saya aktifkan pada interface Ethernet LAN menggunakan ring IP pool itu dari 192.168.5.2/192.168.5.14 sesuai dengan ring IP yang sudah saya hitung pada UTS kemarin.
Lalu IP di sini. Nah, di sini saya sudah punya DHCP dengan interface LAN. Bisa saya coba praktikkan ulang dengan DHCP setup. Di sini DHCP server interface-nya kita pilih Ethernet LAN seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi awal. Lalu ini menggunakan 192/8. Lanjut. Lalu gateway-nya sudah sesuai. Lanjut. Nah, rank-nya itu seperti yang sudah saya jelaskan di IP pool tadi, yaitu rank-nya segini. Sampai 14 karena 15 itu sudah jadi IP broadcast-nya. Next. Lalu DNS servernya next. Oke. Jadi di sini saya sudah setup DHCP-nya. Lalu lanjut license-nya di sini kosong karena PC Ubuntu-nya menggunakan konfigurasi IP manual sehingga tidak melakukan request IP dinamis ke routernya. Lalu lanjut menu IP, firewall. Nah, di net ini kita menambahkan rules. Rules-nya bisa dilihat, yaitu pada action menggunakan masquerade. Fungsi jadi juga pada out interface ini menggunakan Ethernet internet. Jadi fungsinya dari ini adalah untuk mentranslasikan IP private lokal Ubuntu menjadi IP publik agar kliennya bisa menembus jaringan dari internet luar. Juga chain-nya saya menggunakan search-NAT. Oke. Lalu di IP hotspot bisa dilihat saya sudah membuat hotspot-nya. Di user profile saya menambah profile baru seperti ini. Lalu bisa dinamai apapun dengan menambahkan rate limit kayak 1M/1M sesuai dengan kriteria penilaian yaitu bandwidth terbatas 1 Mbps. Makanya di sini menambahkan 1M agar mempunyai rate limit. Lalu di bagian server ini saya menambahkan interface-nya Ethernet LAN. Oke. Lalu di sini bisa menambahkan user. Nah, karena kita sudah di user profile kita sudah membuat batasan yaitu 1M/1M. Maka cara menambahkan usernya pada bagian hotspot itu contohnya ini saya hapus. Lalu kita membuat lagi. Dengan nama user itu sebagai NIM saya. Dengan password Alia. Oke. Nah,
Di sini saya sudah membuat hotspotnya. Cara melihat di bagian Ubuntu-nya, kita harus run di bagian ini. Atau bisa langsung di sini run. Oke, mohon maaf tadi saya hapus. Sekarang kita run Ubuntu-nya. Mohon maaf agak lama. Oke. Saya skip. Oke, lanjut. Di sini Ubuntu sudah bisa diakses, tinggal memasukkan sandinya. Oke. Nah, Ubuntu berhasil diakses, tapi dia masih loading. Oke. Di sini saya akan membuka reference bahwa ini telah terhubung. Bisa dilihat di bagian ini sudah terhubung. Coba kita ke terminal. View terminal. Kita coba IPA. Di bagian sini sudah terbukti bahwa saya masukkan IP manual, yaitu 192.168.5.2. Ini membuktikan bahwa IP klien berada tepat di dalam ring valid blok subnet pertama pada tabel UTS. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba login hotspotnya dengan Firefox. Mohon maaf agak lama. Oke, bisa dilihat di sini sudah terbuka Mozilla Firefox-nya, tapi karena saya mencetnya kebanyakan jadi
tabnya terbuka terlalu banyak. Di bagian ini kita akan coba login hotspot. Sebentar, nggak bisa dipencet. Oke, dengan 192 login. Enter. Oke, jadi kita coba masukkan seperti yang tadi sudah kita ketik, yaitu NIM saya dengan password Alia. Lalu kita coba connect. Saya berhasil login. Cara membuktikan bahwa batas atas dengan batas bawah sudah sesuai, kita coba speed test dengan Okla. Mohon maaf agak lama. Lalu kita mulai speed testnya. Oke, agak lama ya. Akan coba saya loading ulang. Saya coba tab yang lain.
Oke, mungkin karena batas bawah dan batas atasnya terlalu dikit 1 Mbps, makanya ini loadingnya terlalu lama. Oke, sudah bisa. Jadi agak tunggu sebentar agar dia lebih. Oke, kita coba mulai. Oke. Nah, sudah mulai loading. Oke, untuk unduhan mendapatkan 0,07, berarti kan di eh, bawah satu, masih di bawah 1 Mbps. Baik, terima kasih. Jadi 1 Mbps mungkin jaringan saya yang terlalu lemot, akan tetapi sudah membuktikan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan bandwidth terbatas yaitu 1 Mbps-nya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.